Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi keberagaman sosial budaya di Indonesia pada muatan pelajaran PPKN kelas 5 tema 7. Pertama, Bu Guru ingin tanya kepada kalian, apa itu budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Fungsi kebudayaan adalah sebagai identitas bangsa dan sebagai kepribadian bangsa. Wujud budaya yaitu satu, gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua yaitu tindakan, misalnya berupa upacara adat dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga adalah benda, seperti pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan alat musik daerah. Untuk kita ketahui bahwa kebudayaan nasional itu bersumber dari kebudayaan daerah, karena kebudayaan nasional lahir dari hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, yang pertama yaitu letak strategis. Letak strategis wilayah negara Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia menyebabkan Indonesia banyak didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu, banyak sekali pengaruh-pengaruh kebudayaan dari bangsa asing. Yang kedua yaitu penyebab dari negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan masyarakatnya hidup secara berkelompok-kelompok. Yang ketiga adalah adanya perbedaan kondisi geografis atau alam yang menyebabkan perbedaan kebiasaan dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah hasil pembangunan yang belum merata sehingga menyebabkan persebaran informasi serta sarana dan prasarana yang belum merata. Faktor lain penyebab keberagaman di masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan keturunan, seperti ras di Indonesia. Ras adalah perbedaan manusia berdasarkan ciri fisiknya. Nah, di Indonesia, masyarakat Indonesia dibedakan dalam 4 kelompok ras. Ras yang pertama yaitu ras Papua Melanesia atau Melanozoid, yaitu yang berada di Papua dan Kepulauan Aru. Kalian bisa melihat ciri-cirinya seperti foto yang paling kiri. Kemudian ada ras Wedoid, yaitu yang dimiliki oleh suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Sakai di Siak, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera. Kemudian ras yang ketiga yaitu ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2, yaitu Melayu Tua dan Melayu Muda. Melayu Tua tersebar di suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak yang ada di Kalimantan, serta Sulawesi. Kemudian Melayu Muda tersebar di Semenanjung Malaya, di daerah Sumatera, kemudian Madura, Jawa, dan Bali. Dan yang keempat yaitu ras-ras lain seperti Cina, Jepang, Korea, Arab, Pakistan, dan India seperti yang ada di dalam foto. Faktor keturunan yang berikutnya adalah dari suku di Indonesia. Suku di Indonesia ada bermacam-macam. Misalnya, di Pulau Sumatera tersebar suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Kemudian di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, dan suku Rote. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu, dan suku Kutai. Di Sulawesi ada suku Toraja, suku Makassar, suku Talaut, suku Bugis, dan suku Minahasa. Kemudian di Maluku ada suku Ternate, suku Tidore, dan suku Ambon. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Biak. Itu adalah contoh-contoh suku di Indonesia dan tentu saja masih banyak sekali suku-suku yang belum disebutkan.
Perbedaan yang ada di antara suku-suku di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah unsur-unsur pembeda antar suku di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang berbeda dengan suku lainnya. Contohnya, di Bali memiliki upacara pembakaran mayat atau yang disebut ngaben yang tidak dimiliki oleh suku lainnya. Kemudian, unsur pembeda yang kedua adalah bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa daerah tertentu yang berbeda dengan suku lain dan digunakan dalam percakapan keseharian. Contohnya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam kecakapan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Contohnya, di suku Minangkabau menggunakan sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Berbagai keragaman budaya nasional kita harus diupayakan untuk tetap lestari. Berikut ini adalah upaya pelestarian budaya nasional yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua, melakukan kegiatan pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Yang keempat, menghormati kekayaan budaya daerah sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah sendiri. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.